أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di sini ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah yang kemudian mengumpulkan kita kembali ke sini, ke majelis ilmu, ya. Itu merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang patut kita syukuri. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat yang selalu menyertai beliau, juga kepada para tabi'in, para tabi'in, kepada para ulama, ya, dan juga kepada para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk pengikut beliau yang setia hingga kita wafat nanti. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Pertemuan kita sekarang kita akan membahas terkait dengan masa kecilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diasuh, ya, oleh para pengasuhnya ini. Kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diasuh bukan hanya oleh ibunya. Kan banyak, karena ibunya itu meninggal pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berumur 6 tahun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diasuh oleh kakeknya dan juga diasuh oleh pamannya. Ya, sebelumnya Nabi SAW sebelum ibunya mengasuh, ya, Nabi juga diasuh oleh salah satu, ya, wanita dari kalangan Bani Sa'ad, ya, kampung, ya, wanita kampung, ya, dari kalangan Bani Sa'ad, namanya adalah Halimah As-Sa'diyah, ya, Halimah As-Sa'diyah. Kemarin terkait dengan Nabi SAW itu disusui, ya, itu disusui oleh dua orang sebenarnya, dua orang wanita. Yang pertama adalah Thuwaibah, itu wanita yang pertama menyusui Nabi SAW selain ibunya. Jadi yang pertama adalah ibunya terlebih dahulu, ya. Kemudian setelah itu disusui oleh Thuwaibah. Thuwaibah ini adalah merupakan, ya, budak dari Abu Lahab, ya. Tatkala Abu Lahab itu mengetahui bahwasanya Aminah itu melahirkan, maka beliau memerdekakan budaknya yang bernama Thuwaibah ini dan menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Begitu, ya. Di sini, ya, ada riwayat sebenarnya terkait dengan pembebasan budak oleh Abu Lahab ini, ya. Pembebasan budak Thuwaibah oleh Abu Lahab, bahwasanya Abu Lahab di sini, ya, diceritakan bahwa Abu Lahab tatkala mati, ya, dan mati beliau itu pada saat perang Badar, ya, atau setelah perang Badar. Beliau tidak ikut di perang Badar, tapi beliau itu sakit, jadi sakit, kemudian beliau itu mati, ya kan. Nah, Abu Lahab di sini tatkala mati, ada sebagian sahabat-sahabat Nabi SAW, ya, atau kerabat Nabi SAW yang kemudian bermimpi bahwasanya Abu Lahab diringankan azabnya tatkala, ya, beliau di hari di mana beliau itu memerdekakan budak Thuwaibah ini, di hari di mana beliau memerdekakan Thuwaibah ini, ya. Itu ada riwayat, ya. Bahkan di sini riwayatnya adalah dari riwayat Bukhari, ya, Imam Bukhari, dari perkataan Urwah bin Zubair, ya. Jadi Thuwaibah yang merupakan bekas budaknya Abu Lahab, ya,
dia dimerdekakan, ya, karena Abu Lahab a'taqaha fa arda'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, Thuwaibah ini menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mati Abu Lahab ini, uriyahu ba'du ahlihi bi syarri hibatin, ya. Kemudian diperlihatkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala lewat mimpi sebagian keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian dikatakan kepada Abu Lahab, "Madza laqita?" Apa yang kamu dapatkan? Gitu kan. Qala Abu Lahab, "Lam alqa ba'dakum ghaira anni suqitu fi hadhihi bi'itaqati Thuwaibah." Ya, saya belum bertemu dengan kalian setelah kalian ini kecuali saya telah diberikan minum oleh Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini saya dulu telah memerdekakan Thuwaibah. Gitu. Sayangnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini kemudian saya pelajari, ya, saya dapat dari perkataan para ulama bahwasanya hadis ini tidak bisa dijadikan dalil atau hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah, ya. Walaupun ya ada riwayat yang kemudian mengatakan bahwasanya azabnya Abu Lahab itu diringankan, jadi tidak bisa dijadikan hujjah karena memang ya di sini bukan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, walaupun sebenarnya itu ada di dalam riwayat Bukhari, ya. Juga bukan dari perkataan Nabi, bukan juga dari perkataan dari para sahabat, tapi merupakan mimpi yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada sebagian keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, masalahnya mimpi itu tidak bisa dijadikan dalil, Pak, gitu ya. Mimpi itu tidak bisa dijadikan dalil, tidak bisa dijadikan hujjah. Jadi kalau seandainya misalnya, anggaplah ya, salah satu di antara kita bermimpi Nabi SAW, kan kita tahu bahwasanya bermimpi ya, bermimpi bertemu dengan Nabi SAW itu tidak mungkin ya, tidak mungkin Nabi itu palsu, kan begitu ya. Jadi setan itu tidak bisa menyerupai Nabi SAW dalam mimpi kita. Tapi kalau seandainya misalnya di mimpi kita Nabi SAW itu menyuruh untuk sholat di waktu tertentu misalnya, itu tidak bisa dijadikan dalil. Karena dalil itu sudah dirumuskan oleh para ulama hanya beberapa saja. Yang pertama misalnya seperti Al-Quran, itu sudah jelas dalil. Kemudian As-Sunnah, Al-Hadith, ya. Dalilnya apa? Bahwasanya Al-Quran dan juga As-Sunnah merupakan dalil. Dalilnya berasal dari hadis Nabi SAW, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di taraktu fikum amrayn." Saya tinggalkan kepada kalian dua hal. Ya, lan tadilla ba'dahuma au in tamassaktum bihima. Ya. Kalian tidak akan tersesat kalau seandainya ya berpegang teguh terhadap dua hal ini. Yang pertama adalah kitabullah dan juga sunnah Nabi SAW. Itu yang pertama, dua. Jadi kita punya dua dalil di sini atau dua sumber dalil bisa kita jadikan pegangan. Yang ketiga misalnya ijma', ya, ijma' para ulama bisa dijadikan dalil. Dalilnya mana? Ya, bahwasanya ijma' itu bisa dijadikan dalil, ya. Di dalam surat 4 atau surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Ya. Itu dalil ijma'. Ada juga dalil qiyas, ya. Tatkala Nabi SAW itu bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, ya, kepada Mu'adz bin Jabal, "Apa yang kamu lakukan ya jika seandainya kamu menemukan sebuah masalah, apa yang harus kamu lakukan?" "Aku akan kembali," kata Mu'adz bin Jabal, "aku akan kembali kepada Al-Qur'an. Kalau tidak ada, aku akan kembali kepada As-Sunnah. Kalau tidak ada, bagaimana? Aku akan ajtahidu ra'yi wala alu." Aku akan melakukan qiyas di situ. Itu kata Mu'adz bin Jabal. Jadi di sini sudah dirumuskan oleh para ulama, dalil itu berupa Al-Quran, Al-Hadith, ijma' para ulama, qiyas. 4 hal yang kemudian disepakati oleh para ulama, dan juga ada dalil-dalil yang diperselisihkan oleh para ulama seperti perkataan sahabat, ya, syariat sebelum kita dan seterusnya. Tapi di seluruh dalil, baik itu disepakati oleh para ulama ataupun tidak disepakati oleh para ulama, tidak ada di sini mimpi. Nggak ada, Pak. Ya. Jadi kalau seandainya misalnya ada yang kemudian berdalil bahwasanya besok adalah Idul Adha, lewat mana? Mimpi. Rasulullah SAW mengabarkan dari mimpi. Nah,
itu berarti salah, ya. Karena memang tidak ada dalilnya, ya. Tidak ada dalilnya, kira-kira seperti itu. Nah, kita akan membahas, ya, setelah kemudian masa kecil Nabi SAW, ya, di tengah Bani Sa'ad itu ada di halaman 49 yang PDF yang sudah Anda berikan kepada bapak-bapak sekalian, ya, ada di halaman 49. Baik. Jadi setelah kemudian Nabi SAW itu disusui oleh Thuwaibah, ya, kembali lagi kemudian ke pangkuan ibunda Nabi SAW, ya, maka di sini kakek beliau Abdul Muttalib berinisiatif untuk mencari pengasuh Nabi SAW, ya. Tentu di sini pengasuh Nabi SAW itu dicari dari perkampungan, ya. Jadi biasa tradisi orang-orang Arab jahiliyah zaman dahulu itu mencari, ya, pengasuh untuk anak-anak mereka, ya. Biasanya dari kampung. Nah, ini dari kampung Bani Sa'ad, ya. Kenapa mereka itu mencari pengasuh, ya? Karena di sana, ya, Nabi SAW atau bayi-bayi mereka nih, ya, anak-anak mereka itu akan belajar bahasa. Yang namanya di kampung ya bahasanya pasti bagus, gitu kan ya. Itu yang paling utama, ya. Kalau sudah di kota udah tercampur baur, udah bahasanya udah nggak bener, kan begitu kira-kira kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, agar kemudian badan mereka tuh sehat, ya. Karena sudah tidak ada polusi, gitu kan ya. Udah nggak ada yang namanya di kampung udaranya masih segar, kan begitu. Tidak tercampur dengan penyakit, ya, penyakit orang-orang kota misalnya, ya. Jadi orang di kota itu biasanya memang tersebar berbagai penyakit misalnya, dan terkenal misalnya di Madinah. Nanti insya Allah kita akan bahas. Tatkala Nabi SAW itu hijrah, ada beberapa para sahabat yang terkena penyakit Madinah, disebut dengan demam Madinah, hummal Madinah. Jadi ada penyakit seperti itu, Pak, ya. Bahkan ada sebagian mungkin, ya kan, kalau kita lihat sejarahnya, ya, sirahnya, ada sebagian yang kemudian ada sebagian yang kemungkinan adalah meninggal karena apa? Karena hummal Madinah. Yang kemarin kita bahas terkait dengan masa kecilnya tatkala Nabi SAW itu lahir, ayahnya Nabi SAW itu di Madinah, ya, itu terkena penyakit itu, hummal Madinah, demam Madinah, ya. Jadi Nabi SAW itu dikirim kemana? Di tengah Bani Sa'ad. Karena apa? Karena berdasarkan agar tidak terkena penyakit di kota. Tapi kita baca tradisi yang berjalan di kalangan bangsa Arab yang relatif sudah maju, ya. Mereka mencari wanita-wanita yang bisa menyusui anak-anaknya, ya, sebagai langkah untuk menjauhkan anak-anak itu dari penyakit yang bisa menjalar di daerah yang sudah maju, jadi di daerah kota, gitu kan ya. Kemudian agar tubuh bayi menjadi kuat, otot-ototnya kekar, dan juga agar keluarga yang menyusui bisa melatih bahasa Arab dengan fasih. Nah, ini juga termasuk tujuan utama orang-orang Arab, ya, mengirim anak-anak mereka ke kampung-kampung, ya, agar kemudian bahasa Arab itu sebagai bahasa Arab yang fasih, benar-benar kuat bahasanya, kira-kira seperti itu, ya. Imam Syafi'i, ya, rahimahullahu taala, beliau itu ada di kampung Gaza pada saat itu, ya, belajar bahasa, ya, belajar bahasa Arab sampai kuat sekali terkait dengan bahasanya. Bahkan beliau itu bisa berhujjah dengan bahasa, ya. Ini luar biasa, ya. Jadi bukan berarti bahasa Arab itu, ya, adalah bahasa yang, ya, kurang, tapi bahasa yang kuat sekali. Maka Abdul Muttalib mencari wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar agar menyusui beliau, ya, agar menyusui Nabi Muhammad SAW. Datanglah Halimah bin Abu Dhu'aib, ya, dengan didampingi suaminya Al-Harith bin Abdul Uzza, ya. Nah, di sini Halimah tadinya tidak mau, ya, menyusui Nabi SAW, karena ketika beliau itu datang, ya, didapati Nabi SAW adalah anak yatim, ya. Nah, bukan berarti karena dia itu anak yatim artinya dia tidak ada hartanya, bukan seperti itu, ya. Kan kita tahu bahwasanya, ya, kakek Nabi SAW adalah raja di Mekah, kan, ya. Jadi untuk harta
menggaji Halimah itu gampang sekali, ya, gampang sekali. Dan juga apalagi kemudian peninggalan daripada Abdullah banyak sekali, gitu kan ya. Jadi bukan karena hartanya sebenarnya. Tapi orang-orang Arab zaman dahulu, tradisi di kampung itu, mereka itu biasanya mengharapkan lebih daripada harta. Mereka mengharapkan hadiah. Nah, ini tidak bisa didapatkan dari anak yatim, tidak bisa. Karena biasanya hadiah itu didapatkan dari, ya, bapak anak tersebut. Karena bapak anak tersebut itu biasanya kan berdagang. Nah, dagang keluar ke Syam, nanti di Syam beli oleh-oleh, nah dapat hadiah dari situ. Gitu. Nah, masalahnya ini nggak ada bapaknya. Nah, makanya itu dia tidak mengharapkan, ya, Halimah As-Sa'diyah tidak mengharapkan Nabi SAW, ya. Jadi tidak diharapkan beliau ini sebenarnya. Kemudian, ya, paman beliau yaitu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, itu juga disusui di Bani Sa'ad, ya, bin Bakar. Jadi Nabi SAW itu mendapat dua jalur bersama dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi Hamzah bin Abdul Muttalib juga menyusui dari Thuwaibah. Dari Thuwaibah tadi yang menyusui Nabi SAW, beliau juga menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, Hamzah bin Abdul Muttalib jadi bertemu dengan Nabi SAW di dua ibu ini, ya, Thuwaibah dan juga Halimah As-Sa'diyah. Thuwaibah dan juga Halimah As-Sa'diyah. Kemudian di sini dikatakan, ya, Halimah bisa merasakan berkah yang dibawa oleh Nabi SAW. Ya, di sini dituturkan langsung oleh Halimah As-Sa'diyah sendiri, ya, langsung dituturkan oleh Halimah As-Sa'diyah. Sebagaimana dikatakan Ibnu Ishaq bahwa Halimah pernah berkisah suatu kali dia pergi dari negerinya bersama suaminya dan anaknya yang masih kecil dan disusuinya bersama beberapa wanita dari Bani Sa'ad. Jadi beberapa wanita dari Bani Sa'ad itu, kampung Bani Sa'ad memang kerja mereka adalah mengasuh anak-anak, ya, orang-orang Quraisy, ya. Tujuan mereka adalah mencari anak, ya, yang bisa disusui. Dia berkata itu terjadi pada masa paceklik, ya, pada masa susah, ya, gak banyak kekayaan yang tersisa, ya. Kemudian Halimah As-Sa'diyah pergi, ya, naik, ya, keledai betina dan juga unta yang sangat tua. Jadi bawa unta yang sangat tua yang sudah tidak bisa diperah susunya, sudah habis susunya tuh, ya. Kemudian sepanjang malam, karena memang dari Bani Sa'ad ke Mekah itu jauh, ya, maka mereka ini bermalam sebenarnya, ya, di tengah jalan, ya, sepanjang malam mereka nggak bisa tidur karena anak mereka tuh yang masih bayi, ya kan, itu nangis terus, ya, dikasih susunya oleh Halimah As-Sa'diyah nggak keluar susunya, ya, dilihat unta nggak keluar juga susunya, jadi nangis sepanjang malam, ya, kelaparan, ya. Kemudian setelah kemudian keledai juga itu kondisinya lemah sebenarnya, karena memang pada saat itu masanya lagi masa susah, ya. Maka kemudian datang serombongan itu ke Mekah, ya, semuanya sudah mengambil anak-anak mereka, tinggal Halimah As-Sa'diyah ini belum mengambil, ya. Dia lihat ternyata cuma ada Nabi SAW di situ, ada Muhammad saja, anak yatim, ya. Ditunggu sampai sore hari, ya kan, nggak ada juga, gitu kan. Akhirnya kemudian Halimah As-Sa'diyah mengatakan, wallahi saya akan ambil anak itu, ya, akan saya ambil anak itu. Kata suaminya, ya mudah-mudahan jadi berkah, gitu kan, mudah-mudahan jadi berkah. Makanya kan kita punya dalil dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi kita itu membenci sesuatu padahal itu adalah kebaikan untuk kita, kan gitu ya. Bisa jadi kita membenci sesuatu justru itu malah menjadi kebaikan untuk kita. Dan ini dia membenci sebenarnya karena nggak punya nggak bisa diharapkan dari anak yatim ini. Dia membenci itu, cuman ya nggak ada lagi, gitu kan. Karena harus ambil, kalau nggak dia nanti diejek oleh teman-teman, kan begitu. Akhirnya diambil itu Muhammad, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, dibawa di tengah perjalanan, ya, tiba-tiba kemudian dikasih air susunya tuh tiba-tiba mengalir dari Halimah As-Sa'diyah, ya.
dia minum sebanyak mungkin. Begitu pula bayi ya yang kemarin itu kelaparan minum juga sampai kenyang. Ya. Dilihat unta yang tua, ya kan, diperah susunya banyak ternyata. Ya. Keledai yang tadinya itu lambat, ya, justru malah cepat. Ini luar biasa keberkahan dari Nabi SAW. Dan ini hadisnya itu adalah hadis yang sahih. Jadi cerita ini adalah cerita yang sahih. Jadi bisa diceritakan. Memang ini adalah keberkahan dari Nabi SAW. Ya, Halimah As-Sa'diyah, ya, kemudian mengasuh Nabi SAW. Sayangnya kita tidak mendapatkan, ya, bagaimana Halimah As-Sa'diyah ini mengasuh Nabi SAW. Ini sangat-sangat disayangkan. Jadi informasi kita yang kita dapat itu sangat sedikit sekali. Ya, kalau tidak, ya, kalau seandainya kita mendapatkan informasi bahwasanya Halimah melakukan ini, bisa kita praktekkan, Pak. Luar biasa. Anak-anak kita bakal bisa seperti Nabi SAW. Tapi sayangnya informasi ini nggak ada. Ya, itu yang jadi masalah, ya. Jadi informasinya sedikit sekali. Dan cerita ini, ya, cerita tentang Halimah As-Sa'diyah yang kita sudah kenal ini, memang diceritakan oleh Halimah As-Sa'diyah sendiri, tapi beliau tidak menceritakan bagaimana mengasuh Nabi SAW. Kira-kira seperti itu, ya. Halimah As-Sa'diyah kemudian datang ke rumahnya, ya. Ternyata kambing-kambingnya yang tadinya kurus semuanya jadi gemuk semuanya. Luar biasa, ya kan? Jadi di sini suaminya dan juga Halimah As-Sa'diyah melihat keberkahan dari Nabi SAW. Oleh karena itu, tatkala sudah 2 tahun lamanya, ya kan, 2 tahun fase pengasuhan Nabi SAW, maka di sini Halimah As-Sa'diyah harus mengembalikan Nabi Muhammad SAW kepada pangkuan ibunya ini. Ya, tapi di sini kemudian dinegosiasi sama Halimah As-Sa'diyah, janganlah, ya kan, kita tuh lagi kita suka dengan Nabi Muhammad SAW, suka dengan Muhammad, ya, nggak apa-apa lah di sini aja gitu kan, di kampung aja gitu kan, ya, nggak usah nggak usah di pangkuan ibunda kan. Udah, yang penting adalah dinego gitu kan kira-kira. Ya, sampai kemudian ibunda itu setuju, ibunda Nabi SAW setuju, maka diambil lagi. Kira-kira seperti itu. Ya, beberapa bulan setelahnya terjadi apa? Terjadi pembelahan dada Nabi SAW oleh malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril datang, kemudian membelah dadanya Nabi SAW. Ya, itu di tengah di tengah kebun, ya, di tengah peternakan di situ, di tengah peternakan di situ. Dibelah dadanya Nabi SAW, kemudian diambil, ya, kejahatan dari Nabi SAW atau keburukan dari Nabi SAW itu dicuci, kemudian hatinya dengan air Zam-Zam. Itu riwayatnya seperti itu, ya, riwayatnya seperti itu. Kemudian hal ini dilihat oleh anak-anak selainnya. Nah, kemudian datanglah kepada Halimah As-Sa'diyah, wahai ibu, sesungguhnya saudaraku Muhammad orang Quraisy ini telah dibunuh, gitu kan, oleh 2 orang. Jadi malaikat Jibril dan malaikat Mikail, gitu kan. Nah, akhirnya kemudian paniklah itu Halimah As-Sa'diyah, ya, datang menuju Nabi SAW. Ternyata Nabi SAW itu dalam keadaan semula dan mukanya tambah ceria. Nah, tapi tetap kisah itu membuat takut Halimah As-Sa'diyah. Akhirnya dikembalikan langsung ke ibunda Nabi SAW. Halimah As-Sa'diyah ini, ya, diperselisihkan keislamannya oleh para ulama, ya. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya beliau itu di akhir hayatnya bertemu dengan Nabi SAW, kemudian masuk Islam bersama dengan suaminya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya tidak masuk Islam. Jadi ada 2 pendapat di sini, ya. Tapi kebanyakan para ulama itu mengatakan bahwasanya Halimah As-Sa'diyah ini adalah Islam. Dan kalau nggak salah, tatkala Halimah As-Sa'diyah itu datang, ya, maka Nabi SAW itu kemudian meletakkan sorbannya, ya, di bawah di sini, ya, untuk diduduki oleh Halimah As-Sa'diyah. Maka para sahabat saling bertanya, ini siapa? Gitu kan, ya. Maka Nabi SAW itu mengatakan, ini ibuku, biarkan saya bersama dengan ibuku ini. Ya, ini ibuku ini, ibu kan disebutnya, ya, ibu yang menyusui beliau. Ya,
Jadi di sini diperselisihkan keimanannya, keislamannya. Kemudian beliau diasuh oleh kakek beliau tatkala ibunda Nabi SAW itu meninggal. Karena kita sudah menceritakan ibunda Nabi SAW sampai beliau itu, ya, ibunda Nabi SAW itu wafat. Maka kembali kemudian ke kakek yang penuh kasih sayang, ya. Kakek beliau ini merupakan Raja Makkah, ya. Tentu kita tahu, ya, bagaimana seorang pemimpin ketika memimpin rakyatnya, ya, saking sibuknya itu, ya, kakeknya itu luar biasa sibuknya. Bahkan dia punya kalau nggak salah 16 anak. Dia punya 16 anak, Pak. Ya, 10 anak laki-laki, 6 anak perempuan. Jadi sibuk sekali. Nggak sempat untuk mengasuh Nabi SAW. Nggak mungkin 16 anak ngasuh Nabi pula. Ya, ngasuh cucunya tuh, ya. Terlebih lagi beliau itu punya pekerjaan, ya. Pekerjaan beliau itu adalah merawat Ka'bah. Jadi Ka'bah itu dirawat oleh siapa? Abdul Muttalib, ya. Orang yang haji, Abdul Muttalib juga yang kemudian mengurusnya. Orang yang ingin haji, orang yang ingin umroh, itu Abdul Muttalib yang ngurusnya. Jadi sibuk, nggak sempat untuk ngurus Nabi SAW. Lalu siapa yang mengurus Nabi SAW? Tentu di sini adalah siapa? Neneknya, istrinya, kan? Istrinya Abdul Muttalib. Namanya adalah Fatimah bintu Amr. Ya, Fatimah bintu Amr. Ya, sayangnya lagi kita tidak mendapatkan kisah, ya, atau informasi bagaimana Fatimah bintu Amr, ya, mengasuh Nabi SAW. Itu sayang banget. Padahal kalau seandainya kita dapat ini, maka kita bisa praktekkan nanti di rumah kita, ya. Karena pendidikan kepada Nabi SAW itu sangat penting, ya. Bisa kita praktekkan, ya, di rumah kita sehingga kemudian anak kita tuh tumbuh menjadi saleh-salehah. Kemudian setelah kakeknya, tentu di sini ada kisah, ya, bahwasanya Nabi SAW itu dia suka duduk di tempat atau di kursi yang mana Abdul Muttalib itu duduk di situ, biasa duduk di situ, ya. Anak-anak Abdul Muttalib atau paman-paman Nabi SAW itu nggak berani duduk di situ, nggak ada yang berani, ya, karena saking takutnya mereka terhadap ayah mereka Abdul Muttalib, ya. Tapi di sini Nabi SAW itu duduk di situ, tiba-tiba, gitu kan, ya. Datanglah Abdul Muttalib, wow, itu pamannya langsung bilang, Muhammad itu turun, begitu kan, jangan di situ, gitu kan, ya. Itu ada kakekmu. Apa kata Abdul Muttalib? Jangan, biarkan dia di situ, ya, biarkan dia di situ, ya. Ini adalah anakku, ya, biarkan dia di situ. Anakku ini akan menjadi orang yang besar, orang yang hebat. Itu kata Abdul Muttalib. Kemudian dipangkulah Nabi SAW, ya, di pangkuan Abdul Muttalib, kemudian dielus-elus punggungnya. Itu kisahnya Nabi SAW itu bersama dengan kakeknya Nabi SAW. Tentu kakeknya Nabi, kenapa dia ditakuti oleh anak-anaknya? Karena memang beliau itu punya haibah, disebutnya. Haibah itu artinya wibawa, ya. Jadi wibawa beliau itu sangat tinggi. Kalau dilihat orang takut, nah, gitu, ya. Pernah ke suatu ketika tuh beliau, ya, mendatangi pasukannya Abraha sendirian, Pak. Ya. Jadi Abraha tatkala kemudian ingin menghancurkan Ka'bah, datang Abdul Muttalib itu sendirian. Nah, datang Abdul Muttalib sendirian. Luar biasa. Gak ada yang berani seperti itu, ya. Ini Abdul Muttalib datang sendirian, minta kembali unta yang kemudian diambil oleh Abraha. Jadi unta-unta itu sebelum Abraha itu menghancurkan Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah, beliau itu ngambil dulu, gitu kan, ya, binatang-binatang ternak Mekah itu diambil sama beliau, dicuri, gitu kan, ya. Nah, untuk menakuti orang-orang Mekah, datanglah Abdul Muttalib untuk minta kembali unta-unta tersebut, ya. Beliau datang sendirian.
Ya, pada saat beliau itu datang sendirian itu ditanya, mau kemana kamu? Oh Abraha, ya kan? Di mana kemahnya? Kemahnya di sini. Ya silakan. Untuk pasukan sudah siap. Ini pasukan gajah Pak. Ya, mungkin pasukan gajahnya kalau nggak salah ada berapa? 70.000 katanya kan? 70.000 pasukan gajah. Ya, lawan satu orang ini Abdul Muttalib. Ya. Di kemah tersebut, ya tadinya ya Abraha lagi santai. Ya kan, lagi santai, mungkin lagi duduk, mungkin lagi tiduran, gitu kan ya. Tatkala melihat Abdul Muttalib, tiba-tiba beliau langsung berdiri. Ya, karena ada haibah di situ. Dan haibah ini, wibawa ini menurun ke Nabi SAW. Jadi orang ketika melihat Nabi SAW, memang Nabi SAW itu luar biasa tampannya, tapi beliau itu punya haibah di situ, punya wibawa. Jadi orang ketika melihat Nabi SAW, ini bukan orang biasa. Gitu kan ya, ini orang luar biasa ini pemimpin pasti, gitu kan ya. Tatkala dia melihat itu langsung takut bisa, gitu kan ya. Contohnya misalnya seperti orang Arab Badui datang ke Nabi SAW pengen tahu yang mana namanya Muhammad, diperlihatkanlah Muhammad itu yang itu, tiba-tiba langsung tangannya bergetar langsung, ya. Tangannya bergetar, takut dia dengan Nabi SAW. Maka Nabi SAW tatkala melihat itu, Nabi tersenyum kemudian mengatakan, hawin alaika, santai aja, gitu kan, santai aja. Ya, anak itu cuma anak dari seorang ibu yang makan asinan, gitu. Jadi di zaman Nabi SAW itu biasanya asinan itu berupa daging yang kemudian diasinkan, gitu kan, disebut dengan al-qadid. Ya, itu biasa dimakan oleh orang-orang miskin sebenarnya. Makanya Nabi SAW itu mengatakan kepada orang Arab Badui ini, santai aja, gitu kan ya, anak orang biasa, gitu kan ya. Ya, memang Nabi SAW itu auranya tuh positif Pak, ya. Makanya orang-orang suka sama dia, ya. Orang-orang pada suka sama Nabi SAW karena auranya tuh positif, selalu positif, ya. Makanya ada sebuah hadis dari Nabi SAW, kana yu'jibuhul fa'al, ya. Nabi itu senang dengan rasa optimisme tuh, ya, optimis. Pokoknya segala macam positif tuh suka banget Nabi SAW. Ya. Ada kalau nggak salah sebuah hadis dari Nabi SAW, ajibtu li amril mu'min, kata Nabi SAW, saya terheran-heran dengan seorang mukmin. In asobathu sarra syakar. Kalau dia dapat nikmat, maka dia akan mensyukuri nikmatnya. Alhamdulillah. Wa in asobathu dharra sabar. Kalau dia mendapatkan musibah, dia akan sabar. Bedanya syukur sama sabar cuma beda kata doang, Mbak, ya. Kalau syukur itu mengatakan alhamdulillah, kalau sabar mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, gitu. Ya kan? Kalau sabar kita kalau syukur kita dapat nikmat, kita mengatakan alhamdulillah. Tapi kalau kita dapat musibah, kita akan mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, kan gitu ya. Alhamdulillah terhadap segala sesuatu, kan begitu, ya. Itu makanya auranya positif, ya. Positif banget. Jadi kalau misalkan kita lihat di luar misalnya, ya. Seorang mukmin itu kalau ngelihat keluar misalnya lihat matahari misalnya, kan. Nggak ada mataharinya, lagi mendung, gitu kan ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Beda dengan orang kafir, misalnya orang kafir atau orang yang nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang auranya selalu negatif misalnya. Atau orang mukmin yang auranya selalu negatif. Kalau ngelihat misalnya keluar, ya kan, ada matahari, nggak ada mataharinya, gitu. Waduh, gimana nih, nggak ada matahari. Ya udah mendung aja, gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu, ya kan. Nah, auranya selalu selalu negatif, gitu. Nah, di sini memang kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk selalu positif, ya. Mungkin kalau misalkan ibu-ibu ya suka gosip gitu kan ya Pak. Nah, itu gosipnya kalau bisa positif, gitu. Gimana positifnya? Misalnya kalau ada ibu-ibu yang berbicara tentang negatif terhadap seseorang, kabarkan tentang positifnya apa, gitu kan. Abdullah ibnul Mubarak, ya, tatkala melihat ada komunitas yang lagi gosipin, gitu kan, gosipin orang, Abdullah ibnul Mubarak itu dia selalu menyebutkan kebaikan orang tersebut yang lagi digosipin, gitu kan ya. Jadi misalnya, itu DKM masjidnya, ini Masjid Baitur Rahman, itu DKM masjidnya Baitur Rahman pelit, gitu misalnya.
Misalnya begitu kan, digosipin itu. Ya. Itu Abdullah ibnul Mubarak kalau dengar itu, Pak, apa yang dia katakan? Itu emang sih dia pelit, cuman dia tuh luar biasa tahajudnya. Wah, gitu. Jadi disebutkan kebaikannya, Pak. Jadi selalu positif. Orang tuh senang dengan begitu. Daripada kemudian negatif semua, emang nggak ada posisi positifnya kan begitu. Kan ada posisi positifnya. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi makanya apa namanya? Nabi SAW karena dia itu auranya positif, disukain sama orang. Ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian ya, setelah kemudian kakek beliau itu meninggal, tentu kakeknya Nabi SAW itu meninggal setelah kemudian mengasuh Nabi SAW itu sekitar 2 tahun kalau nggak salah, ya. Kemudian Nabi SAW itu diasuh oleh paman beliau. Paman beliau juga setelah kemudian kakeknya Nabi SAW itu meninggal, maka paman beliau itu ngasih kepada Abu Thalib di sini, ya, beberapa pekerjaan beliau. Seperti apa namanya, merawat Ka'bah, ya, ngasih orang makan orang haji, ngasih minum orang haji, ngasih makan orang yang lagi umroh, ya, terkait dengan itu semua, ya, kakeknya Nabi SAW itu ngasih semuanya kepada Abu Thalib, termasuk pengasuhan kepada Nabi SAW. Dan Abu Thalib di sini terkenal dengan kemiskinannya. Jadi beliau itu miskin sebenarnya, ya, makanya apa namanya, Nabi SAW pada saat beliau itu sudah kehidupannya itu sudah agak apa namanya agak lumayan gitu ya, Nabi SAW itu ngobrol dengan paman beliau namanya Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas ini terkenal dengan kekayaannya juga, ya, jadi saudaranya Abu Thalib, ya, atau pamannya Nabi SAW yang lain, ya. Dia kaya karena dia suka dagang, ya kan. Nah, dia bilang kepada pamannya, ini paman kita Abu Thalib, ya, atau saudara anta, wahai Abbas, dia miskin, anaknya banyak, 10 anaknya banyak, kasihan dia gitu kan ya, mau nggak kita asuh anak-anaknya, ya, minimal satu orang lah di antara kita. Maka kemudian Abbas mengambil 1 orang, Nabi SAW itu mengambil 1 orang, namanya adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itu diasuh oleh Nabi SAW, makanya jadi seperti itu, ya kan? Ternyata dia apa? Suka dengan apa? Dengan anaknya Nabi SAW, akhirnya kemudian dinikahkan oleh Nabi SAW kepada Fatimah, kan begitu ya? Jadi Ali dengan Fatimah. Tapi intinya di sini Abu Thalib di sini itu miskin, jadi nggak punya kekayaan yang banyak. Maka Nabi SAW itu ya hidup dalam keadaan kemiskinan. Ya, mungkin diantara hikmahnya mungkin ya, wallahu a'lam, ya, agar kemudian Nabi SAW itu hidup di semua jenjang, miskin, sederhana, kemudian nanti kaya, gitu ya. Jadi Nabi SAW itu pernah merasakan itu semua, ya. Pada saat beliau itu miskin, ya, tatkala di zamannya apa namanya Abu Thalib, ya, beliau itu tatkala bangun pagi itu berdebu, Pak, semuanya. Jadi muka beliau berdebu, ya, apa namanya tuh, rambut beliau itu acak-acakan. Sama anak-anak yang lain juga kayak gitu, gitu kan ya. Tapi Nabi SAW bedanya, Nabi SAW itu langsung inisiatif untuk menyisir, pakai apa namanya, pakai minyak, disisir, gitu kan ya, rambut beliau. Itu luar biasa. Dan apa namanya, makan paginya atau makannya, gitu kan ya, itu biasa dibawa oleh siapa? Istri daripada Abu Thalib, ya. Nah, istri beliau itu, istri Abu Thalib ini namanya juga Fatimah, Pak. Fatimah binti Sa'ad. Makanya ya, Nabi SAW itu menamakan anaknya itu Fatimah untuk mengingat kebaikan 2 orang ini, gitu. Karena memang beliau itu secara aslinya, secara realnya itu diasuh oleh 2 orang ini, bukan oleh suaminya. Karena suaminya tadi kan udah gimana, sibuk gitu kan ya, anaknya 10 gitu. Terus mereka juga punya pekerjaan banyak sekali, ya kan. Nah, makanya Nabi SAW ya berinisiatif menamakan anaknya sendiri dengan apa? Dengan Fatimah. Nah, itu dikasih oleh
istrinya Fatimah bintu Sa'ad, ya. Jadi dikasih apa namanya makanan. Nah, kadangkala Nabi SAW ya itu nggak ikut, jadi nggak ikut makan, ya, karena memang itu kan rumah orang kan, jadi nggak enak lah gitu, ya itu nggak ikut makan. Kalau Nabi SAW itu nggak ikut makan, maka itu makanan nggak cukup sama 10 orang itu, nggak cukup dia. Anak-anak masih kelaparan. Tapi kalau seandainya kemudian Nabi SAW itu ikut, maka apa? Maka makanan itu cukup. Ya, makanya Abu Thalib tatkala kemudian dia itu melihat hal seperti itu, maka dia katakan kepada anak-anaknya, ya kan, tunggu itu Muhammad saudara kalian. Kalau sudah datang, ajak dia makan supaya kita makan bareng. Karena ada keberkahan di dia, gitu kan ya. Ada keberkahan di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi di sini luar biasa, ya, kisahnya Nabi SAW. Dan beliau itu apa namanya kelaparan, iya. Pada saat kecil beliau selalu kelaparan. Karena tadi apa namanya beliau itu dalam keadaan miskin. Kemudian ya Nabi SAW ya pada saat di umur beliau itu 12 tahun, beliau ya diajak oleh paman beliau Abu Thalib ya untuk berdagang. Nah, jadi diajarkan Nabi SAW untuk berdagang. Nah, beda dengan kita, Pak. Ya, kalau anak kita diajarkan untuk sekolah, nggak ada realnya kan. Kalau Nabi SAW apa? Diajarkan langsung apa? Umur 12 tahun langsung berdagang, gitu kan ya. Jadi umur 12 tahun beliau berdagang kemana? Tujuannya adalah Syam. Ya, pada saat di Bahira atau di Busra atau Basra, ya, ada seorang rahib namanya Bahira. Ya, nama aslinya di sini apa? Jurjis. Ya, itu nama aslinya. Ya, beliau melihat Nabi SAW kemudian mengatakan kepada Abu Thalib, ya, sesungguhnya anak ini akan menjadi pemimpin seluruh semesta alam, gitu kan ya. Kata Abu Thalib, dari mana kamu tahu? Ya, saya tahu itu dari pohon-pohon yang mengelilingi beliau itu lagi sujud sekarang. Hewan-hewan juga lagi sujud sekarang, ya. Dan saya lihat ada tanda, ya, di pundak beliau ini seperti apa namanya buah apel, gitu kan ya. Memang itu adalah tanda kenabian, gitu kan ya. Nanti itu tanda itu akan dilihat lagi oleh Abu Dzar Al-Ghifari, karena Abu Dzar Al-Ghifari dia dari apa namanya dari suku Aslam, gitu kan ya, jauh dari apa namanya dari Mekah, datang menuju Nabi SAW itu nyari Nabi SAW, gitu kan ya, pengen lihat tandanya ada apa enggak, gitu kan. Kalau ada berarti benar Nabi, gitu. Kalau nggak ada berarti bukan, palsu dia, gitu kan. Ternyata ada, langsung beliau tuh sujud, gitu kan ya. Ternyata benar ini Nabi nih, gitu kan ya. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, itu Bahira sang rahib. Jadi pertemuan pertama dengan Bahira sang rahib, ya, hanya dilihat oleh Bahira saja, ya kan, dan Bahira kemudian ngobrol dengan apa? Abu Thalib. Itu tatkala Nabi SAW itu di umur 12 tahun, ya. Kemudian ada perang Fijar, ya, di umur 15 tahun, ya. Nabi SAW itu ikut bersama dengan paman-paman beliau, ya, untuk melakukan atau melaksanakan perang Fijar. Nah, perang Fijar ini berasal dari katanya Fijar. Fijar itu artinya keburukan, ya, ya, artinya keburukan. Kenapa keburukan di sini? Karena perangnya terjadi di bulan-bulan yang haram, ya, di bulan yang haram. Memang apa namanya zaman dulu sudah ada, Pak, bulan haram itu. Ada kan kita di bulan haram itu ada apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sama Rajab, ya kan ya? Ada 4 bulan haram. Sebenarnya di zaman jahiliyah sudah ada, Pak, 4 bulan haram ini. Dan yang mengharamkan sebenarnya mereka, gitu kan ya. Kenapa mereka ini mengharamkan? Jadi terkait dengan bulan Dzulqa'dah itu terkait dengan persiapan untuk pergi haji. Masa orang pergi haji kemudian kita perangin? Nah, berarti orang yang merangi orang yang lagi pergi haji, membunuh orang yang pergi haji, dosanya sangat besar. Makanya diharamkan di sini bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulhijjah prosesnya haji, jelas. Bulan Muharram apa? Bulan Muharram pulangnya, gitu kan ya. Orang-orang haji pulang ke negeri mereka. Nggak boleh diperangin, nggak ada perang di situ, nggak boleh. Ya,
Kalau ada perang, takutnya malah kita bunuh orang haji. Itu kan ya. Kalau Rajab itu terkait dengan umroh. Ya. Jadi orang-orang Arab jahiliyah dulu, umrohnya itu biasanya di bulan Rajab. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya mereka haramkan itu semua. Itu kan ya. Dan itu diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Gitu ya. Nggak boleh kemudian kita melakukan kemaksiatan di bulan ini sekarang bulan Dzulqa'dah. Nanti terlebih lagi di bulan Dzulhijjah nggak boleh kita melakukan kemaksiatan, kan? Nanti bakal di double gitu kan ya dosanya. Jadi, begitu pula kalau seandainya misalnya kita melakukan kebaikan, kita juga bakal di double pahalanya. Baik, kita punya beberapa menit lagi ya. Bisa ada yang ingin bertanya?